Konon dulu pakai pengumuman bapak-bapak ibu-ibu di situ. Verboden for honden and inlanders. Honden and inlanders. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi sarwakeun jeung anjing budug urang. Di situ. Inlanders itu menyebutnya. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtadul dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Salah seorang tokoh cendekiawan muslim dunia dari Pakistan, Dr. Muhammad Iqbal, pada tahun 1930-an beliau menyampaikan satu pidato. Ketika itu belum berdiri negara Pakistan, dan beliau salah satu ideolog dari negara Islam Pakistan yang kemudian berdiri pada tahun 40-an. Dr. Iqbal mengatakan bahwa pandangan satu agama terhadap manusia atau konsepsi tentang manusia akan menentukan benar dan tidaknya ajaran agama tersebut. Kemudian beliau membandingkan konsepsi agama-agama besar di dunia dengan catatan bahwa ini pandangan dari seorang Iqbal ya, terhadap agama-agama lain, pandangan agama lain mengenai manusia. Beliau kemudian memulai dengan pandangan agama Nasrani terhadap manusia. Menurut analisis Iqbal, ajaran Nasrani memiliki pandangan dasar bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan membawa dosa. Itu pandangan dasarnya. Sekali lagi kata Iqbal, ini analisis saya sebagai non-Nasrani. Jadi kata Iqbal, ajaran Nasrani memiliki pandangan dasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang sejak awal sudah membawa dosa. Pandangan dasarnya, original sin. Maka ini memiliki konsekuensi. Karena begitu lahir dia sudah berdosa. Oleh karena itu kemudian diciptakanlah konsepsi berikutnya sebagai konsekuensi dari manusia yang dilahirkan dalam keadaan berdosa. Maka perlu juru selamat untuk menebus dosa ini. Maka akan lahir keyakinan yang namanya juru selamat itu, dalam ajaran Nasrani. Bahkan ada konsekuensi lainnya di dalam kehidupan nyata. Kalau seseorang itu melakukan kejahatan, maka memang manusia itu dari awal atau bahan bakunya ya sebagai makhluk yang berdosa gitu.
Oleh karenanya ketika dia katakanlah harus dihadapkan ke pengadilan, maka dia harus membuktikan. Jadi bukan presumption of innocent, bukan praduga tidak bersalah, tapi presumption of guilty. Jadi begitu dia dituduh mencuri, ya memang pasti mencuri gitu di situ. Karena manusia itu dasarnya adalah makhluk yang berdosa, membuat dosa. Konon katanya ini dianut dalam waktu yang panjang di dalam masyarakat Eropa. Baru kemudian setelah Kaisar Napoleon itu berinteraksi ya, dengan kawasan masyarakat Islam di Timur Tengah. Dia mendapat masukan, mendapat informasi. Justru di dalam ajaran Islam itu tidak demikian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Situ. Dia tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan berdosa di situ. Akhirnya kemudian dalam kode Napoleon yang bagian pidananya disebut dengan kode penal, yang asalnya presumption of guilty itu diubah menjadi presumption of innocent. Dan kemudian si Prancis itu menjajah Belanda, maka kode penalnya Napoleon itu diberlakukan di Belanda. Kemudian Belanda menjajah Indonesia, kode penal diterjemahkan di Belanda menjadi Wetboek van Strafrecht, kitab undang-undang hukum pidana. Straf itu artinya hukuman. Dulu orang tua kita yang sekolah di SD sampai dengan tahun 70-an, straf. Ya, begitu kan? Saya juga mendengar kata-kata itu. Kalau tidak mengerjakan tugas, di straf, ada hukum situ ya. Straf itu bahasa Belanda. Jadi kedengarannya bahasa Sunda jadi straf pakai P. Ya, bukan straf situ. Presumption of innocent situ ya. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian agama besar lainnya adalah Hindu dan Buddha. Mereka punya pandangan dasar bahwa kebahagiaan manusia itu dapat tercapai apabila dia menyatu dengan alam. Gitu. Untuk mencapai nirwana atau moksa. Makanya bagi mereka yang ingin mencapai kesempurnaan hidup, kesempurnaan dia sebagai manusia, maka seluruh aksesoris, ornamen, simbol-simbol keduniaan, baik itu harta berupa uang, kendaraan, rumah, deposito kalau ada ya, emas gitu, dinar, dirham. Tapi sekarang hati-hati nanti diambil polisi kalau pakai dirham di situ ya. Itu harus dilepaskan. Makanya para biksu itu mereka kemudian pergi hanya 2 lembar saja, itu yang menempel. Kemudian satu buah mangkuk untuk tempat makanan dan juga cangkir untuk minuman. Dan itu pun mereka mendapat dari masyarakat. Jadi kalau ingin lihat, umpamanya datanglah ke Thailand, di situ tiap pagi akan melihat rombongan. Ya, para biksu itu mereka mendapat semacam sedekah dari situ. Rambutnya saja yang mungkin dianggap rambut itu juga sebagai ornamen keduniaan. Ya, banyak orang yang menganggap mahkota habis dengan rambut itu. Ya. Digondoli kan, bersih, menyatu dengan alam di situ untuk mencapai derajat yang tinggi sebagai manusia, kebahagiaan situ. Di dalam Islam kan tidak demikian.
Islam itu tidak memusuhi keduniaan. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah mencintai dunia. Dunia itu harus kita peroleh, kita rebut, kita kuasai, karena kita hidup di dunia. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di dunia dengan hasanah, fid dunya hasanah, apabila dunia tidak kita kuasai? Yang tidak boleh itu adalah mencintai. Sebab kalau kita mencintai dunia, kita akan menjadi hamba dunia. Itu yang tidak boleh. Jadi jangan disalahartikan ya, bahwa umat Islam itu wajib miskin. Itu salah besar. Salah besar. Justru kita ini harus menguasai dunia dengan berbagai macam aspeknya. Di situ kan macam-macam aspek dunia itu, bisa di dalam bentuk kuasa, kuasa harta, kuasa politik, kuasa ilmu dan lain sebagainya, harus kita kuasai. Yang tidak boleh itu adalah mencintai. Sebab kalau kita mencintai, kita akan diperbudak oleh yang kita cintai itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian Islam meletakkan manusia di situ ya. Dan kita semua, aspeknya sangat luas sekali di dalam Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran menamai satu surah yang bagian terakhir, surat nomor 114, namanya surat An-Nas ya, manusia. Ada juga surat yang diberi nama surat Al-Insan juga, tentang manusia di situ. Dan entah berapa kata-kata insan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kebanyakan ketika kata insan disebut itu terkait dengan penciptaan. Ya. Umumnya surat Ar-Rahman, Allah mengatakan khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Ciptaannya situ. Dan juga ayat-ayat yang lain. Jadi sekarang untuk sore ini karena waktunya terbatas ya. Jadi pandangan Al-Quran tentang manusia dari segi penciptaannya dulu. Satu. Tadi saya katakan kata-kata insan ketika disebut Al-Quran terkait dengan penciptaan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, dan seterusnya. Penciptaan. Manusia dari segi penciptaan terbentuk atau diciptakan dari dua unsur bahan baku yang kontras. Yang satu bernilai rendah tuh bahan baku pencipta kita itu. Bahan baku yang satunya lagi bernilai sangat tinggi. Dan inilah yang akan mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi. Bahkan ada seorang atau bukan seorang, banyak ulama yang mengatakan manusia bisa lebih tinggi dari malaikat sekalipun derajatnya dengan bahan baku yang ini ya. Nah, kita apa bahan baku pencipta manusia yang bernilai atau berkualitas rendah itu? Yaitu bahan baku yang membentuk unsur-unsur fisik kita. Dari mulai rambut sampai dengan ujung kaki. Daging, tulang, ya, kulit, itu seluruh fisik itu dibentuk dari bahan baku yang rendah. Apa itu? Turab, tin. Bahkan sang iblis dengan penuh keyakinan, ya sangat yakin, dia yang pertama kali itu katakanlah mendegradasi manusia. Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka." Apa yang menjadikan engkau itu enggan, reluctant, tidak mau menghormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Padahal sebetulnya pentaatan itu adalah atas perintah Allahnya, bukan sosok Adamnya, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kita beribadah.
Sebagaimana kata Umar bin Khattab ketika dia harus mencium Hajar Aswad, dia akan berdialog seakan-akan si batu hitam itu bisa berbicara. Kata Umar, aku tahu engkau itu hanya hajarun aswadun, hanya sebongkah batu hitam saja. Engkau itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium engkau, saya juga tidak akan melakukan. Beda jeung orang nyium Hajar Aswad teh bukan karena itu perintah Rasul pertama-tama, bahkan penasaran. Ya cenah geus jauh-jauh ke Mekah, mahal deui. Manya urang teu naon, teu nyium-nyium acan. Akhirnya dia mencium Hajar Aswad yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Padahal mencium Hajar Aswad itu apabila kita akan memulai tawaf kan di situ, ya. Ini mah enggak, tawaf geus beres, kemudian dia cari joki. Jadi di Masjidil Haram juga ada joki, dan ada joki jalur cepat, ada jalur lambat. Kalau jalur cepat tuh bisa nyampe 300 sampai dengan 500 rial ya. Saya justru pernah juga atau berminat jadi joki itu ada yang nawarin ke kita, dan orang Indonesia mau jalur lambat mau jalur cepat. Jadi eta mah ujug-ujug digusur gini pi orang nyium bayar situ. Kalau dulu saya ibadah haji tahun 94, jadi udah berapa tahun ya, 27 tahun yang lalu pertama kali. Dulu dikasih sertifikat, saya menyatakan nama ini sudah sah menjadi haji. Tapi lupa saya sertifikatnya nggak dilaminating di situ. Dulu ada. Nah bahkan ada yang nawari ganti nama. Nah, dulu itu ganti nama banyak. Di sini namanya punten, umpamanya Pak Dodo gitu. Pas pulang dia jadi Haji Abdurrahman. Ada yang jadi di situ. Nah, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena saya akan lebih tinggi diciptakan dari api, dia dari tanah. Tanah itu satu satu objek atau zat yang senantiasa di bawah. Makanya bahasa Inggrisnya itu land. Land itu gak ada yang di atas, di bawah. Makanya orang Belanda kepada pribumi, pemilik tanah ini, dan sekaligus merendahkan menyebutnya inlanders, pemilik tanah. Menyebutnya kowe, inlanders. Inlanders. Dan disamakan dengan anjing kurap sama Belanda itu. Mungkin di Tasik dulu orang Belanda belum berenang ya. Saya nggak tahu Gunung Singa itu kayaknya bukan dari zaman Belanda. Itu waktu saya sekolah pelajaran berenangnya di Gunung Singa. Makanya lumayan bisa berenang sekarang gara-gara Gunung Singa. Udah gak ada ya sekarang Gunung Singa. Di Bandung itu ada kolam renang. Zaman Belanda, Ciamplas. Jalan Ciamplas sekarang sudah nggak ada. Satu lagi dekat SMA 3 Bandung itu, Sentrum. Konon dulu pakai pengumuman bapak-bapak ibu-ibu di situ. Verboden for honden and inlanders. Honden and inlanders. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi sarwakeun jeung anjing budug urang. Di situ. Inlanders itu menyebutnya. Jadi si iblis itu menghina manusia itu disebabkan yang terbawah dari tanah.